iman yang kami pegang. Biarlah Tuhan, sekalipun masalah datang menimpa kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pegang kuasa, Tuhan pegang kendali terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang kudus, yang berkenan bagi. Jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Tuhan, berbicara Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak mampu kalau tanpa memegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman pada saat hari ini ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh diteguhkan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan bungkus kami hamba-Mu dengan kuasa daripada Tuhan, dari kuasa dari Roh Kudus, supaya bukan dengan kekuatan kami menyampaikan, tetapi oleh karena kemurahan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom dewasa muda. Beri tos kiri kanan sambil tersenyum supaya kalau Anda tegang, saya loyo. Kalau Anda tersenyum, saya jadi semangat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Gak perlu kenalan lagi ya, karena sudah familiar. Tapi saya mengharapkan kita saling support di dalam keluarga besar GBPS Kaliasen. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan juga Ketua Dewasa Muda, para pengurus dan jemaat di tempat ini yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sama-sama sharing tentang firman Tuhan. Kalau saat hari ini saya berdiri di sini bukan berarti saya ini sudah lebih pandai dari rekan-rekan sekalian tentang firman Tuhan. Bukan ya, tapi yang jelas pada saat hari ini topiknya adalah kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Karena kita adalah seorang murid dari Tuhan Yesus. Maka dari itu tugas dari seorang murid adalah belajar. Apa yang menjadi kekurangan saya dalam menyampaikan, biarlah Tuhan sendiri yang tutup bungkus dan menyempurnakan agar menjadi rema di dalam kehidupan saudara, tertanam di hati teman-teman sekalian, bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Teman-teman, jujur ya, pada saat hari ini kalau kita mengamati dunia, terlebih Indonesia ya, situasinya saya merasa kurang baik-baik saja. Ada banyak krisis yang terjadi di dunia ini. Macam-macam krisis yang terjadi. Yang pertama, krisis ekonomi. Contohnya banyak sekali rekan-rekan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan akibat di PHK. Selain itu, krisis moral. Kalau kita lihat ya, melalui media sosial, kita melihat bahwa moral sekarang itu berbeda jauh dengan zaman dahulu. Kita lihat bagaimana seorang anak bisa tega memenjarakan ibunya hanya karena warisan. Itu ada, benar-benar terjadi. Kemudian guru dan murid terjadi kasus hukum juga. Nah, itu menunjukkan bahwa krisis moral sudah melanda di setiap generasi sekarang ini. Selain itu, krisis kepercayaan. Perselisihan antara bos dengan anak buah yang kapan hari lagi ramai penahanan ijazah ya, sampai terjadi ramai ya antara bos dan karyawannya. Kemudian krisis keamanan, di mana negara A dengan negara B terjadi perang. Dan yang kalah pentingnya adalah krisis kesehatan. Berbagai penyakit sekarang ini muncul yang aneh-aneh gitu loh rasanya. Dulu nggak terdengar, sekarang santer terdengar ya. Juga
ketidakpercayaan terhadap vaksin, di mana banyak yang antara pro dan kontra tentang vaksin. Dan dengan adanya krisis itu, mungkin ada di antara rekan-rekan teman-teman sekalian yang saat ini terkena imbasnya. Mungkin ada yang kena PHK atau sedang sakit, dan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan menimpa teman-teman semuanya, mungkin rekan-rekan itu berada dalam titik terendah hidupmu atau zero point. Apa sih yang dimaksud dengan zero point atau titik terendah? Next, kita lihat dalam PowerPoint-nya. Yang pertama adalah seseorang yang berada dalam keadaan putus asa. Yang kedua, seseorang yang sedang menghadapi situasi yang berat. Kemudian yang ketiga, seseorang yang membutuhkan dukungan atau support orang lain. Next, beberapa contoh yang membuat seseorang berada di titik terendah. Biasanya kalau remaja itu masalah pendidikan ya, pengennya kuliah ke luar negeri, tapi dana tidak mendukung. Kemudian pengennya dapat nilai bagus, nilainya cuma standar, pas-pasan. Kemudian ada lagi yang berpikir skripsinya cepat selesai, ternyata skripsi tak kunjung usai, malah harus direvisi, revisi, dan revisi lagi. Kemudian kadang juga ada putus cinta atau hubungan pertemanan yang tidak baik di antara teman-teman sekolahnya. Itu yang biasa dialami oleh remaja, dan itu kadang membuat mereka itu kadang merasa berada di titik terendah. Kemudian kalau untuk dewasa, biasanya masalah ekonomi itu yang terutama ya. Ada juga yang masalah kehilangan pekerjaan akibat PHK. Kemudian usaha atau bisnis yang tidak berjalan dengan baik. Targetnya misalnya 50 juta per bulan, tapi kenyataannya hanya 25-30 juta. Sisanya bikin pusing kepala. Bagaimana caranya untuk menutupi kekurangannya itu, untuk bisa seimbang bisnisnya itu. Ada lagi yang ditipu oleh rekan bisnisnya atau customernya, banyak ya. Kemudian yang gak kalah pentingnya masalah rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangga. Biasanya ribut karena anak, yang satu pengennya begini, yang satunya begini. Nah, kemudian juga masalah kesehatan, sakit penyakit. Kalau sudah sakit, akhirnya emosi, gitu loh. Jadi terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga, dan itu kadang-kadang membuat orang itu stres atau merasa berada di titik terendah. Dan mungkin pada saat sore hari ini ada rekan-rekan yang merasa berada di titik terendah. Apa sih yang Tuhan mau bicarakan supaya teman-teman nggak berada di titik terendah, nggak merasa bahwa masa depan teman-teman itu suram, tapi merasa masa depan itu cerah, gitu ya. Sore hari ini kita akan kembali menjadi murid sekolah minggu ya. Biasanya kalau murid sekolah minggu itu ya dikasih pertanyaan, bisa jawab, mereka mintanya dapat hadiah gitu ya. Nah, sore hari ini juga gitu. Saya mau tebak tokoh Alkitab. Bagi rekan-rekan yang bisa jawab, saya akan berikan hadiah Silver Queen. Cukup satu orang saja ya. Saya akan memberikan clue untuk tokoh Alkitab ini. Seorang nabi yang sangat jarang diulas, kurang populer dibandingkan dengan Musa, Elia, Elisa. Bahkan nabi ini cenderung dilupakan. Clue yang kedua,
Kitabnya berisi hanya 3 pasal. Lalu yang ketiga, tapi dari tulisan-tulisannya yang ada di kitab itu ditulis kembali oleh Rasul Paulus dan dipakai dalam Perjanjian Baru. Lalu yang keempat, namanya dalam bahasa Ibrani memiliki arti memeluk erat. Ya, ada yang bisa jawab? Monggo, silakan. Monik juga nggak tahu karena ketika saya nyusun rahasia secret gitu ya, lebih banyak saya kerjakan di luar rumah ya. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Nabi yang ya Dede? Siapa yang bukan? Bukan. Ya Dede? Nabi Yoel. Kurang. Oh nggak boleh ya. Bapak Steven dilarang karena sudah tahu. Juga Ibu Sinta dilarang ya. Ayo cepet ayo. Gimana ini? Nggak ada yang jawab? Nanti kelamaan ya. Sudah ya? Kita cut ya. Ya. Ternyata Sismita silakan maju ke depan. Ya, sore hari ini kita akan membahas tentang Nabi Habakuk. Sharing sore hari ini akan saya beri judul Faith in a Crisis. Iman di tengah krisis. Ini panjang ya, Habakuk 1 sampai 3. Tapi jangan khawatir, kita nggak akan baca semuanya karena kalau kita baca semuanya nanti kita bertema di sini ya. Thank you buat tim PAW dan tim musik yang sangat keren. Lagu terakhir sangat terhubung dengan sharing kita pada sore hari ini. Kita nggak ada janjian dari Cikiren ya, nggak ada janjian. Tapi begitu saya menerima lagu dari Cikiren waktu hari Sabtu kemarin, saya sempat berkata, Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena bisa nyambung gitu loh. Saya tahu bahwa Roh Kudus yang pimpin untuk memilihkan lagu ini supaya kita boleh berkolaborasi pada sore hari ini. Terima kasih Cikiren. Yuk kita akan mengulik dari latar belakang dari kitab Habakuk ini. Habakuk ini adalah orang yang hidup di masa pemerintahan Raja Yoyakim. Dia menyaksikan sendiri saat itu kerajaan selatan Yehuda sedang mengalami kekacauan atau sedang mendekati kehancuran. Kalau nabi yang lain itu mendapatkan pesan dari Tuhan langsung untuk disampaikan atau buat bangsa Israel. Tetapi kalau Nabi Habakuk ini enggak ya. Ini merupakan dialog atau curhatan, omong-omongan antara Habakuk dengan Allah itu sendiri. Dan setelah itu dia menulis kembali tentang percakapannya dengan Tuhan itu apa, dan dibuka dalam kitab Habakuk. Ya, kita akan baca di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Habakuk 1 ayat 2 sudah ada di layar ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Poin yang pertama yaitu ketika Tuhan terlihat diam. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17 ya. Dimulai dari sebuah keluhan atau curhatan Habakuk kepada Tuhan.
dia mengeluhkan, dia tidak mengerti kenapa kok Tuhan itu melihat gitu loh keadaan dan kondisi bangsanya itu benar-benar porak-poranda gitu. Tetapi sepertinya seolah-olah Tuhan itu nggak bertindak apa-apa gitu loh. Hukum yang terjadi di sana tidak berjalan dengan baik. Keadilan diputar balikkan. Nah, kekerasan banyak terjadi. Kejahatan apalagi. Nah, oleh karena itu dia mempertanyakan, Tuhan, sampai kapan? Berapa lama lagi? Kenapa Tuhan? Tidakkah Kau dengar? Tidakkah Kau tolong? Penerapannya terhadap diri kita apa ya? Jujur di hadapan Tuhan. Mungkin seringkali kita dihadapkan dengan posisi yang sama. Kita mendapatkan ketidakadilan atas diri kita ya. Mungkin di sekolah, kalau yang masih sekolah ya, mungkin di sekolah itu sering diganggu teman-temannya. Ketika kamu serius untuk belajar, teman-temannya nggak serius belajar, diajak, Mister nggak usah belajar, ayo kita nongkrong di sana, atau gampanglah nanti kita pinjam-pinjam. Ya. Tapi kalian menolak gitu. Nah, kebanyakan kalau nggak mau ikut, akhirnya apa? Dikucilkan dari pergaulan. Biasanya seperti itu. Atau mungkin juga ketika di tempat kerja. Di tempat kerja, karena kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan, kita jadi dimusuhi oleh rekan-rekan kantor. Merasa sok alim, biasanya seperti itu. Kata-kata yang keluar itu kayak gitu. Sok alim, diajak gitu, kerjasama aja nggak mau. Kerjasama kalau hal baik nggak masalah. Tapi kalau hal yang buruk, misalnya korupsi, nah yuk kerjasama dalam bidang korupsi. Karena saya bekerja itu memegang bagian keuangan ya. Dan berapa banyak tingkah laku para karyawan itu untuk mendapatkan uang secara ilegal ya. Misalnya ada solar isinya 100.000 tapi diprintkan lebih dari itu, atau printnya benar seperti itu tapi isinya kerjasama dengan tukang kopinya, bisa loh, bisa seperti itu. Dan itu saya pernah mengalami ketika anak buah saya seperti itu. Nah, kadang-kadang ya itu diajak, kalau kita nggak kuat iman, wis bagi-bagi yuk, 50-50, biasanya seperti itu. Kalau yang nggak kuat iman, lumayan rek, sehari berapa? Akhirnya sebulan berapa? Setahun berapa? 5 tahun berapa? Nah, kita diingatkan oleh Tuhan pada saat ini. Kita boleh bertanya, mengungkapkan kepada Tuhan, bukan untuk menuntut, melainkan kita mencari pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian next kita akan baca poin yang B ya. Tadi yang poin yang ke A dimulai dari sebuah keluhan. Kemudian poin yang ke B, Habakuk pasal 1 ayat yang ke-6. Next. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdi, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyakan mereka. Yang B adalah jawaban di luar prediksi, gitu loh. Ketika Habakuk mempertanyakan kenapa Tuhan kok diam aja dengan kondisi bangsa ini, dia mengira jawaban Tuhan itu melegakan hatinya. Ternyata jawaban Tuhan itu justru mengagetkan dia, gitu loh. Jawabannya apa? Aku akan membangkitkan bangsa Kasdi. Bangsa yang terkenal adalah orang yang
cerdas, orang yang garang, orang yang tangkas dan sombong. Mereka bisa disebut kaum terpelajar atau cendekiawan. Bangsa Kasdim ini mereka tinggalnya di Babilonia Selatan. Kalau biasanya orang pintar plus punya kekuatan, biasanya memang cenderung sombong ya. Dia mengandalkan kekuatannya pribadi, bukan karena Tuhan. Nah, terus penerapannya terhadap diri kita apa? Ketika kita menghadapi masalah, kita pasti pinginnya jawaban itu cepat, tepat, dan sesuai dengan yang kita minta. Seperti slogan orang dunia ya, mudah foya-foya, Tuhan kaya raya, mati masuk surga. Tapi apakah itu sesuai dengan maunya Tuhan? Belum tentu ya toh. Nah, ketika jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan request kita, apakah kita sudah siap? Atau kita akan balik marah kepada Tuhan? Tuhan gak adil buat saya. Mungkin seperti itu. Sore hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja, sekalipun bagi kita itu terlambat gitu loh. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada terlambat. Tuhan memberikan jawaban pas pada waktunya. Kemudian next, poin yang ke C ya, bahwa Tuhan pemegang kendali atas dunia. Habakuk pasal 3 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Habakuk ini bingung sama Tuhan gitu loh. Kenapa sih kok justru itu memakai orang yang lebih kejam, yang istilahnya hidupnya itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan juga tidak ideal untuk membawa perubahan yang lebih besar gitu. Namun ada satu hal yang harus kita garis bawahi, yaitu percaya kepada Tuhan, bahwa siapapun bisa dijadikan alat oleh Tuhan untuk memperlihatkan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Seperti pujian tadi ya, Tuhan yang pegang kuasa. Sedangkan penerapannya terhadap diri kita apa? Hari-hari ini kita lihat ya, lebih banyak orang mementingkan jabatan, mementingkan uang, mementingkan kepandaiannya. Dia mengatakan itu adalah hasil usahanya sendiri. Memang terlihat menggiurkan, tanpa kita sadari bahwa itu cuma alat yang dipakai Tuhan untuk menguji diri kita. Dilihat, oh anak ini kelemahannya tentang jabatan, maka diberikan jabatan yang tinggi, yang naik, yang naik, yang naik. Apakah dengan jabatan yang tinggi kamu tetap berharap kepada Tuhan, atau kamu mengandalkan kekuatan dirimu sendiri? Kemudian mungkin yang rekan-rekan hari ini ada waktunya ibadah, tapi ada teman yang lama nggak ketemu, janjian ketemu, yuk janjian ketemu. Wah, waktunya ibadah atau ketemu teman lama? Semua bisa dijadikan alat oleh Tuhan untuk menguji iman kita, karena Dialah yang pegang kendali atas dunia ini. So, jangan salah memilih untuk prioritas hidup kita. Next,
Jadi intisari dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yang pertama yaitu Tuhan terlihat diam. Yang pertama, menyampaikan keluhan bukan berarti kita tidak beriman, tapi itu untuk menilai diri kita bahwa apa maksud rencana Tuhan itu. Yang kedua, Tuhan tetap bekerja meskipun hasilnya berbeda dengan yang kita ingini. Next, kok nggak keluar ya? Kemudian yang ketiga, Tuhan memegang kendali atas dunia ini. Ini adalah intisari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Kita lanjut ke pasal 2. Kalau di pasal pertama ketika Tuhan terlihat diam. Kalau di pasal kedua ketika Tuhan menjawab. Next. Macet ya FD-nya. Kita akan baca di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama dan Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk 2 pasal yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kemudian yang kedua, Habakuk 2 ayat yang keempat. Next. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Poin yang kedua, yang A, dalam menanti jawaban Tuhan, tetap berdiri kokoh di menara dan bersabar. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Nanti bisa dibaca ya, karena ini cukup panjang. Ini adalah sikap Habakuk ketika sedang menanti jawaban Tuhan atas keluhannya, yaitu dengan yang pertama, dia berdiri tegak di menara dan menantikan apa yang difirmankannya. Artinya ini adalah gambaran kualitas rohani seorang Nabi Habakuk, yaitu tetap teguh memanjatkan doa yang penuh pengharapan kepada Tuhan dan bersabar menunggu jawaban dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hidup benar oleh iman. Di ayat yang Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, ini adalah ayat yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai satu untuk kekuatan iman bagi orang-orang yang sedang belajar kepada Rasul Paulus. Ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dan di Roma 1 ayat 17. Dan juga ada lagi di Ibrani. Bagaimana dengan teman-teman? Penerapannya terhadap kita apa sih? Ketika teman-teman sedang mengalami masalah, mungkin sedang terkena PHK, teman-teman tentu merasa, waduh, aku kena PHK, pasti masa depanku suram ini. Cari kerja itu nggak gampang gitu loh. Nah, sore hari ini kita diingatkan bahwa tetaplah menaruh harap kepada Tuhan melalui doa-doamu, berdiri di tempat menara
dan sabar menanti jawaban Tuhan, karena kita harus tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Kalau kita nggak sabar, kadang-kadang wis nggak pakai tanya Tuhan, nggak pakai doa-doaan, aku tak tanya temanku, ada kerjaan nggak, ada lowongan nggak? Mungkin bisa saja dapat lowongan pekerjaan, tapi itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena kita mencari jalan sendiri. Kita akan baca di Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Poin yang B tadi yang poin yang di pasal kedua, yang B, bagian yang ke B. Penghakiman adalah milik Tuhan. Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Karena ini baca ya 6 sampai 20, kalau kita baca kita nggak selesai ya. Saya sudah merangkumkan terdapat 5 poin jawaban Tuhan atas pertanyaan lanjutan Habakuk, yaitu mengapa Tuhan tidak menghukum mereka, dan jawaban Tuhan adalah Tuhan tidak akan membiarkan mereka tanpa hukuman. Ada 5 kata celaka untuk bangsa penindas, bangsa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yang pertama, celaka bagi orang yang serakah. Yang kedua, celaka untuk orang yang mendapatkan keuntungan dari jalan yang tidak halal. Kemudian yang ketiga, celaka bagi orang yang memperluas jabatan atau karir dengan kekerasan atau pertumpahan darah. Celaka bagi orang yang mempermalukan sesama. Celaka bagi penyembah berhala. Ada 5 kata celaka. Jadi hindarilah kelima hal ini supaya kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan tidak halal. Kemudian kalau kita kepingin menaik karir kita atau jabatan kita tidak boleh dengan kekerasan, tapi sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian kita tidak diizinkan untuk mempermalukan sesama kita. Dan kemudian lagi kita tidak boleh menyembah berhala. Itu adalah 5 kata celaka yang Tuhan tidak berkenan. Penerapannya Pak, bagi kita apa sih? Mungkin ada di antara kita hari-hari ini sedang mengalami perselisihan, entah dengan teman, entah dengan tetangga. Kita merasa kita nggak bersalah gitu loh. Tetapi mereka memutarbalikkan fakta itu sehingga seolah-olah kesalahan itu ada di pihak kita. Kepingin balas ya, kalau ketemu pengen tak hajar orang itu. Biasanya begitu ya. Tapi Tuhan ingatkan kita pada sore hari ini. Ingat, penghukuman adalah hak mutlak dari Tuhan. Kita cukup berdoa pada Tuhan ya, maka Tuhan sendirilah yang akan bertindak, bukan kita yang bertindak. Next, intisari dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Yang pertama adalah sabar menunggu, dan hidup oleh iman. Ini adalah satu gandengan yang tidak boleh dipisahkan, bahwa kita harus sabar menunggu dan hidup oleh iman. Kemudian yang kedua adalah penghakiman milik Tuhan. Oke ya, pasal 1, pasal 2 sudah terlewati. Next, kita masuk ke dalam pasal yang ketiga.
Kalau yang pasal pertama, ketika Tuhan terlihat diam. Pasal yang kedua, ketika Tuhan menjawab. Sedangkan pasal yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Next, kita akan baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan. Yang poin yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Yang A, pernyataan iman dari Habakuk bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, sekalipun harus menghadapi masalah, sekalipun harus menghadapi kesengsaraan, sekalipun harus menghadapi penderitaan, tapi dia tahu bahwa Tuhan menyertai umatnya. Kemudian poin yang ke B, sebuah pengakuan iman dari Habakuk bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Penerapannya terhadap diri kita apa? Bagaimana kondisi dengan rekan-rekan sekalian pada malam hari ini? Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita masih tetap bisa untuk melakukan pujian dan penyembahan? Sore ini diingatkan, apapun masalah yang terjadi, mungkin teman-teman sedang sakit, mungkin teman-teman sedang butuh pekerjaan, mungkin teman-teman habis kena tipu. Ingatlah, iman sejati mengubah ketakutan menjadi kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh dari itu, next, kesimpulan dari Habakuk pasal yang pertama sampai yang ketiga, yaitu yang pertama, keluhan dan kebingungan dari Habakuk. Itu yang pasal yang pertama. Pasal yang kedua, ada sabar dan ketenangan. Kemudian yang ketiga, ada pujian dan penyembahan. Jadi rekan-rekan, mengeluh atau bingung dengan cara Tuhan dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita bukan menunjukkan kalau kita itu tidak beriman. Boleh kita mengeluh pada Tuhan, tapi lanjutkan lagi dengan kesabaran dan ketenangan melalui doa, sambil menanti jawaban doa terhadap kita itu apa. Sekalipun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan request kita, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja, dan di waktu yang tepat jawaban itu pas untuk kita semuanya. Oleh karena itu, tetaplah kita bersyukur sekalipun masalah itu datang menimpa kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekian sharing renungan pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada